bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur atas setiap berkat dan anugerah-Mu yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir di sini, Engkau beserta dengan kami. Engkau selalu memberkati kami dan menyambungi kehidupan kami. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Namun satu
Mari saudara buka kedua tangan dua Tuhan. Walaupun sekalipun tanpa musik hadirat Tuhan ada bangsa
Engkau baik, katakan Engkau baik. Kami menunda hadirat-Mu sore hari ini atas setiap kami. Kami yang lemah Engkau legakan. Kami yang beban berat Tuhan, kami percaya Engkau sudah lepaskan kami.
Mari tetap dalam hadirat Tuhan, sing undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan saudara. Engkau yang merindukan Tuhan sore hari ini, jangan ada yang berdiam diri. Engkau yang merindu hadirat Tuhan sore hari ini, naikkan penyembahanmu dengan segenap hati kita. Tanggalkan bebanmu sore hari ini, datang kepada Yesus, berikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Mari ambil waktumu masing-masing pribadi untuk menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Engkau baik. Engkau luar biasa. Yesus, Yesus.
Sebelum duduk saudara toleh kanan kirimu, katakan Yesus kita dahsyat. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita percaya bahwa kita dengan datang di tempat ini kita sudah bayar harga. Dan kita ketika kita pulang dari tempat ini kita akan memperoleh sesuatu yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak
kami ya Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami semua. Amin. Ajar kami Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Yesus, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, baik, luar biasa. Puji Tuhan. Dingin tak Bapak Ibu? Dingin. Dingin apa anget ya? Kita dibakar oleh api Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Saya merasakan gerakan Tuhan terus mengalir dalam gereja ini ya. Gereja ini semakin hari semakin dipercaya oleh Tuhan, diurahan Tuhan, satu persatu kebutuhan dari gereja ini dipenuhi. Amin ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah bagi gereja ini, bagi setiap jemaat yang datang ya. Terakhir saya khotbah di tempat ini, saya sharing tentang doa Bapa kami. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat ya? Doa Bapa kami itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Dan malam hari ini kehendak Bapa. Ya, kita baca di Matius 6 tentang doa Bapa kami itu ya. Matius 6 kita mulai dari ayat yang ke-6. Semua ya. Matius 6 ayat yang ke-6. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Begitulah dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengerti apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, cukup sampai di situ ya. Kita belajar kehendak Bapa. Yang ayat ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau membahas tentang kehendak Bapa dalam sore hari ini ya. Kapan lalu saya sudah membahas tentang doa Bapa kami secara keseluruhan. Malam hari ini kita akan belajar mengenai kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Pertama-tama kita harus mengerti definisi apa itu kehendak. Kehendak itu merupakan kemauan, keinginan yang harapan yang sangat kuat. Sangat kuat Bapak Ibu, keinginan yang sangat kuat. Jadi kehendak Bapa itu adalah kemauan, keinginan, harapan Bapa yang sangat kuat atas hidup kita. Apa itu kehendak Bapa? Ada dua kehendak Bapa. Yang pertama saya bagikan, ada kehendak Bapa itu yang sifatnya penuh dengan kedaulatan, otoritas Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ya. Kehendak yang berdaulat penuh. Apa itu kehendak yang berdaulat penuh? Mari kita melihat Tuhan Yesus pada saat berdoa di Getsemani ya. Kita buka di Matius 26. Matius 26 ayat 39. Saya rindukan supaya jemaat di tempat ini semakin hari semakin dewasa secara rohani ya. Jadi mempunyai hubungan yang intim dengan
Tuhan, mengerti apa itu kehendak Bapa. Jadi tidak mengandalkan hamba Tuhan, terlebih ada banyak sekali jemaat di luar yang karena situasi yang tambah parah saat ini mencari menggantungkan diri dengan hamba Tuhan yang apa? Yang karunia kenabian. Jadi seakan-akan hamba Tuhan itu dituhankan kayak dukun. Tuhan apa sih? Karena saking depresinya, saking stresnya dengan kehidupan yang semakin tidak menentu saat ini. Tapi saya percaya tempat ini tidak ada yang seperti itu ya. Semuanya akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita lihat di Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Kita baca yang di Tuhan Yesus berkata gimana? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, seperti yang Bapa kehendaki. Dalam hal ini ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, kehendak Bapa itu agar Tuhan Yesus itu mati. Ini adalah rencana ketetapan Tuhan. Jadi mau nggak mau, itu adalah ketetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kehidupan Yesus. Tidak ada yang bisa mengubah. Itu adalah sifat kehendak Bapa yang berdaulat penuh, berketetapan. Ya, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan Yesus tunduk serta berkata, inilah permohonanku, tetapi engkau melakukan apa yang terbaik untuk dilakukan. Itulah kehendak Bapa yang berdaulat. Kita belajar dari Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus tunduk, bukan kehendakku tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Kehendak Bapa yang berdaulat ini pasti terjadi dan kita tidak bisa menolaknya. Dan ketika Tuhan berkehendak, Tuhan berdaulat, yang kita lakukan adalah apa? Seperti yang Yesus lakukan, tunduk, belajar untuk penundukan diri. Untuk bisa melakukan penundukan diri, kita ini harus mempunyai kerendahan hati. Penundukan diri dan kerendahan hati ini adalah satu paket, saling bersinergi. Kita tidak akan bisa penundukan diri kalau kita tidak punya kerendahan hati. Kalau bicara tentang kerendahan hati ini, zaman sekarang sedikit sekali kalau berjujur orang yang memiliki kerendahan hati. Ya. Manusia pada hakikatnya itu cenderung congkak, sombong, arogan, membanggakan dirinya sendiri. Apalagi kalau dia ini merasa senior, merasa kaya, merasa berpengalaman, merasa lebih, merasa dan merasa, sehingga dia tidak perlu menghargai orang lain. Seenak moodnya sendiri, aku mau menghargai, minta ya sukaku. Itu hakikat manusia, congkak. Di sini kita belajar ketika kita memahami kehendak Tuhan yang berdaulat penuh, kita harus penundukan diri, kita harus rendah hati, kita harus tunduk. Dalam penundukan diri tidak gampang. Kita harus mau dibentuk, kita harus mau dikoreksi, dan tentu kita harus bayar harga dalam hal ini. Tidak mudah. Karena apa? Kedagingan kita ini yang dikikis, yang diiris-iris satu persatu sama Tuhan, dibuang. Tetapi ketika kita mati terhadap daging kita, kehidupan kita ini akan berdampak bagi orang lain. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kalau contohnya tadi Tuhan Yesus mematikan kedagingannya dengan tunduk. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang paling gampang apa? Yang berdaulat penuh, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, pelayanan. Pelayanan ini tidak main-main. Pelayanan bukan sekedar perintah, tapi pelayanan itu adalah pemurahan Tuhan. Tuhan yang menunjuk, Tuhan yang mempunyai kedaulatan penuh. Jadi para pelayan di tempat ini, baik itu gembala, WK,
pelayan Tuhan, melayani Tuhan di gereja, saya nggak mau. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang berkhotbah. Nggak enak, nggak gampang. Karena apa? Firman Tuhan itu, khotbah itu pedang bermata dua. Yang dilihat adalah kehidupan kita dulu. Wah, kisah khotbah nggak bisa melakoni. Ya. Para pelayan di mimbar ini yang berkhotbah itu pedang bermata dua. Dilihat, disorot hidupnya, nggak enak. Bukan berarti wah di mimbar bagus-bagusan gagah-gagahan, aku di mimbar aku khotbah. Enggak, Pak. Saya pernah beberapa waktu itu nggak mau melayani. Saya mikir, wah saya enak cuma hubungan intim sama Tuhan di rumah segala macam. Tetapi sekali lagi, contoh panggilan nggak bisa, pasti terjadi. Ada saja keadaan yang membawa menyeret kita untuk masuk dalam pelayanan. Karena itu apa? Karena kehidupan kita miliknya Tuhan. Tuhan mempunyai otoritas dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati dalam pelayanan. Kita harus benar tunduk sama seperti Yesus, taat, belajar mengerti apa sih yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita memakai dalam pelayanan, tunduk, taat. Jangan pelayanan separuh-separuh. Oh aku mau pelayanan. Kalau ada apa? Wah, iya. Ada PK-nya. Ya. PK-nya berapa dulu? Maaf ini saya tidak ada titipan loh ya. Saya cuma bicara mengenai kebenaran firman Tuhan. PK-nya di sana berapa? Oh sekian. Oh di sana sekian. Waduh. Walaupun sudah dijadwal di gereja ini, tapi di sana PK-nya lebih tinggi. Wah, sorry ya Pak. Sorry ya Bu. Saya ada acara keluarga yang mendesak. Tetapi ambil apa? Di sini, jadwal di sini. Itu banyak Bapak Ibu. Banyak loh. Jangan mengira nggak ada. Para pelayan Tuhan itu diuji oleh Tuhan. Kesetiaannya, ketaatannya, penundukan diri terhadap otoritas Tuhan. Jadi sekalipun bukan WL, bukan pemain musik di sini, sekalipun itu hanya soundman, sekalipun itu hanya apa ya, membersihkan nota bangku segala macam, itu kedaulatan Tuhan loh, otoritas Tuhan ada di sini. Tuhan melihat hati kita, kedagingan kita ini seperti apa. Ingat ketika berbicara tentang kedaulatan penuh kehendak Bapa ini, daging kita yang dikikis. Di Roma 8 ayat 4 sampai 14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Roma 8 ayat 4 sampai 14. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tadi itu. Tapi besar sini kok, saya milih sini, gitu ya. Mereka yang hidup menurut Roh memikir hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Elohim, karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam apa? Roh. Jika memang Elohim diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, melainkan supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin.
jelas sekali bahwa kita dalam hidup menurut bukan daging. Daging itu menyenangkan, tetapi itu sesaat. Ya. Dalam kehidupan kita, Yesus harus menjadi teladan yang utama. Dalam hal ini mengenai kehendak Bapa yang berkedaulatan penuh. Teladan utama Yesus adalah apa? Pengunduran diri. Tuhan tunduk dan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dampaknya apa? Dalam diri Tuhan Yesus mengalir kuasa dan otoritas surga. Ada perkara-perkara besar, ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan, yang dilakukan dalam kehidupan. Nah, kalau Tuhan Yesus pun demikian, begitu juga dengan kita. Kita ini anak Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita ada pengunduran diri, maka otoritas Bapa, ada perkara-perkara besar dan ajaib yang bisa kita lakukan bersama Tuhan. Firman malam hari ini mengingatkan kita supaya kita ini mematikan kedagingan, supaya kita mengerti kehendak Bapa yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Jadi kehendak Bapa itu adalah yang berdaulat penuh. Yang lainnya apa? Kehendak Bapa itu ada yang berupa perintah. Kehendak Bapa ialah apa yang Dia perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Tetapi tipe kehendak Bapa yang ini, sifat kehendak Bapa yang ini bisa kita tidak taati, atau dalam kata lain kita gagal untuk melakukan. Bedanya yang pertama, kalau kehendak yang berdaulat penuh, kehendak Bapa yang satu ini nih pasti terjadi. Entah kita percaya ketika Tuhan yang berdaulat pasti terjadi, mau nggak mau. Tetapi beda dengan yang perintah. Yang perintah ini kita bisa saja gagal melakukannya. Contohnya dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 ya. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Percaya Tuhan Yesus yang pertama. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, pasti kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sederhana kok. Tapi seringkali kita yang bikin semuanya ini tidak sederhana, ruwet, ya, ya. Contoh sederhana, apa sih kehendak Bapa yang berupa perintah? Sederhana saja, saya kasih contoh ya. Di Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini: mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kita. Segala hal Bapak Ibu, ya. Kita tahu bahwa segala hal itu berarti dalam keadaan baik maupun buruk. Bukan saja buruk, tapi bahkan sangat buruk. Kita harus bersyukur. Loh, kok bisa? Kebanyakan orang kan merasa bersyukur itu karena keadaannya baik. Masih bisa bersyukur lagi kalau levelnya lebih tinggi. Kalau apa? Kalau keadaannya kurang baik, masih kurang loh ya. Tetapi ketika keadaan kita itu sudah dalam kondisi sangat-sangat tidak baik, apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita bisa berkata, ya Tuhan, kuatkan anakmu, aku percaya ini pasti bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Bisa tidak kita berkata seperti itu? Orang akan mulai meragukan kasih setia Tuhan ketika mengalami hal-hal yang sangat buruk. Dia akan berkata, kalau Tuhan itu ada, aku tidak mungkin seperti ini. Dan ini menyedihkan loh Bapak Ibu, ini bukan main-main. Saya cerita seperti ini karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang sharing dengan saya beberapa waktu ini mengenai hal ini. Mereka ini krisis
Saya bilang krisis percaya kepada Tuhan menyebabkan apa? Orang-orang ini jadi bebal. Krisis percaya. Ini anak Tuhan loh, Kristen. Dari kecil saya tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dari kecil, bukan lahir baru. Beberapa waktu itu dia berkata kepada saya gini, telepon, doakan saya. Itu kenapa? Saya ini down. Situasi seperti ini sudah lama, aku tidak bisa berdoa lagi. Kaget saya, karena saya mengenal orang ini. Saya mengenal baik orang ini. Mau doa, nggak bisa, nggak connect sama Tuhan. Jadi Tuhan itu gimana ya? Kok aku doa kok nggak connect? Sebenarnya ada Tuhan itu. Saya dengarkan dia cerita, kondisi itu nggak bagus. Sudah setahun ini aku nggak terima orderan. Padahal banyak di luar sana teman-teman yang nggak percaya Tuhan Yesus ada orderan, sedikit banyak ada orderan. Tetapi dia percaya Tuhan Yesus nggak ada orderan sama sekali, hampir setahun. Bayangkan. Dia bingung hidup, masalah bisa makan aja bersyukur. Dia bingung menyekolahkan anaknya, sudah menunggak lama. Kalau tanggal sekian nggak dibayar, maka anaknya akan dikeluarkan karena nggak ada income selama setahun. Saya tanya, sudah minta keringanan, sudah nggak bisa. Terus saya tanya, saya diam, saya cerita saya dengarkan dia, saya tanya, sebelumnya ini bagaimana hubungannya sama Tuhan? Sebelum setahun ini nggak ada orderan, bagaimana hubunganmu sama Tuhan? Dia bilang, ya karena aku sibuk kerja, ketemu orang sana sini, nyari segala macem, ya bolong-bolong. Tapi aku masih doa, tapi ya bolong-bolong. Ya, bayangkan, terima orderan aja masih bolong-bolong. Hubungannya dia dengan Tuhan kering, ya kan? Bagaimana ketika pada akhirnya sepi orderan? Dia akan bilang, wah, aku nggak bisa doa itu. Lu doa, nggak bisa. Tuhan itu ada nggak? Saya bilang, ya ada. Dan Tuhan ada. Aku ini kan anaknya Tuhan. Kok Tuhan membiarkan aku seperti ini? Nggak ada orderan. Saya bilang gini, ibarat bapak sama anak. Kalau anakmu itu nggak pernah berkomunikasi dengan kamu, nggak pernah ngobrol, duduk bareng, apakah anakmu tahu rencanamu? Apakah anakmu tahu apa yang kamu pikirkan? Oh nak, nanti kamu bakal gini. Apakah anakmu tahu? Oh ya beda. Itulah manusia, tapi itulah Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Wah, saya biarkan itu. Tuhan itu maha tahu. Walaupun aku nggak doa, harusnya kan Tuhan tahu. Wah, kamu mau bebal ya itu, apa itu? Saya bilang, wah, saya bilang gini, kamu ini bebal. Saya bilang, sorry, kamu ini bebal. Kalau kamu selalu menuntut Tuhan, tapi tak mau tahu apa yang jadi kerinduan Tuhan dalam kehidupanmu, ya nggak gato kalau orang Jawa bilang ya, nggak akan sinkron. Didoakan hamba Tuhan siapapun, terkenal kayak apapun, ya akan begini. Kenapa? Mengeraskan hati, bebal, menuntut Tuhan. Saya bilang gini, saya hanya bisa minta kemurahan Tuhan itu. Tuhan yang menjamah, melembutkan supaya kamu mau mengizinkan Tuhan itu berkarya dalam kehidupan, supaya kamu ini berpenundukan diri sama Tuhan. Kalau kamu terus mengeraskan hatimu, kamu tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan atas kehidupanmu.
bersungut-sungut. Ini kisah nyata. Udah malu. Banyak yang seperti ini, dan ini menyedihkan hati Tuhan. Banyak anak Tuhan itu yang tidak pernah kehendak kata, apalagi di masa-masa sulit ini. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kemurahan untuk orang ini. Tuhan, orang ini mau membuka hati untuk Tuhan. Ketika saya berkata keras pada orang ini, Tuhan, orang ini berkata, ya, aku salah. Terus apa yang harus aku lakukan? Ya bangun berhubungan sama Tuhan. Di dalam kehendak Bapa yang berupa perintah ini ada sebuah empati dari Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan memberikan orderan kepada orang ini satu persatu. Mulai dibukakan pintu berkat. Tepat pada waktunya loh Bapak Ibu. Orang itu menerima orderan dan akhirnya dia bisa membayar uang sekolah anaknya sehingga anaknya dikeluarkan dari sekolah. Dan saya sangat bersyukur Tuhan memberikan kemurahan. Karena apa? Ini jiwa. Tuhan sangat menangisi jiwa-jiwa seperti ini. Ayo malam hari ini kita belajar kehendak Bapa. Kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Tidak mudah. Secara teori mudah, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Beberapa waktu yang lalu, suami saya ini ke Jakarta. Nah, ketika naik pesawat, ada protokol yang harus dilakukan. Itu salah satunya adalah rapid test. Rapid test. Dalam rapid test ini expirednya 14 hari. Dari Surabaya Jakarta tidak ada masalah. Kalau saya melakukan aktivitas di Jakarta sekitar 1 sampai 2 hari. Nah, pada hari kepulangan Jakarta Surabaya, pagi harinya saya tuh merasa tidak enak. Pada waktu pagi hari penerbangan sama saya, pagi harinya itu saya bisa berdoa lebih lama lagi sama Tuhan. Saya cuma waktu itu menyembah bahasa roh. Saya tidak ngerti apa yang saya doakan. Saya cuma menikmati hadirat Tuhan, menyembah doa bahasa roh. Itu lama sekali, hampir 1 jam. Dan saya benar-benar menikmati pagi hari itu. Dan sore harinya saya di WA suami saya, tiket saya batalkan. Loh, kaget saya. Padahal saya sore itu saya siap-siap menjemput suami saya di bandara. Loh, kenapa? Dari hasil rapid test yang dibawa oleh suami saya dari Surabaya ini, di bandara Jakarta itu ditolak. Suami saya didiagnosa itu diduga positif COVID-19, ya, dan harus melakukan PCR, tidak boleh terbang. Padahal di Surabaya boleh, di Jakarta tidak boleh. Diwakilkan sama suami saya, loh, saya dari Surabaya, rapid test ini bisa saya pakai untuk penerbangan. Kalau saya COVID, saya pasti tidak akan bisa melakukan penerbangan ke Jakarta. Oh iya Pak, tapi Bapak ini diduga positif. Bapak PCR dulu, kalau Bapak hasilnya negatif baru boleh terbang. Wah, saya dikabari kayak gitu, langsung khawatir Bapak Ibu. Saya bilang, WA-kan, fotokan hasil rapid testmu. Tidak akan saya sebar ke beberapa teman saya dokter. Ini kalau kayak gini ini hasil rapid testnya apa? Beberapa teman saya dokter, ini siapa? Tanya gitu. Kenapa? Diduga memang positif C. Semua ngomong kayak gitu. Kok bisa? Dan hasil rapid test itu ada IgG, ada IgM, dan ada hasil rujukan akhir. Nah, hasil rujukan akhir ini memang negatif, tetapi ada IgG dan IgM ini yang menentukan ada virus masuk itu lama atau baru. Hasil rapid test suami saya ini IgM kalau nggak salah itu positif. Teman-teman kan bahkan ngomong ini diduga ada virus yang masuk ke tubuh
suaminya Cece, dan memang harus di PCR karena diduga itu positif. Wah, saya langsung lemes Bapak Ibu. Semua dokter yang saya kirim bilang kayak gitu. Ini siapa Cek? Oh kota, iya. Cek, mending nurut dia PCR. Saya langsung bayangkan gini Bapak Ibu. Waduh, di Jakarta PCR naik positif. Sama saya di Wisma Atlet Bapak Ibu. Ya, Wisma Atlet itu mungkin yang enggak apa-apa jadi papa. Bukan gabung loh. Pikiran manusiawi, apalagi seorang istri. Mikirnya wah, bingung. Apalagi dia cuma mbak baju cuma 2 hari. Saya mikir di karantina 14 hari sendirian di Wisma Atlet. Saya cuma bisa mantau dari dekat gitu, saya ngirim GoFood apa paling enggak saya bisa ini jawab itu. Panik saya diem. Tuhan, apa yang harus lakukan? Beberapa teman dokter saya sama keluarga saya telepon, bilang, Cek, berserah. Mereka cuma mau berserah. Kalau memang positif ya harus terima. Cek ojo engkel, sudah PCR. Orang mereka menenangkan saya. Wisma Atlet tidak apa-apa kok Cek, semua tidak apa-apa, baik-baik aja kok. Iya baik-baik, tapi aku mikirnya tidak baik gitu ya Bapak Ibu ya, khawatir. Kemudian saya doa, Tuhan, aku minta kemurahan. Waktu itu Tuhan masih hikmat, nggak usah PCR, lakukan rapid test lagi di bandara. Saya ngomong ke suami saya, rapid test lagi di luar di bandara, dan ternyata suaminya juga mikir yang sama, rapid test lagi di bandara. Saya ngomong sama teman dokter saya, kalau tak rapid test lagi apa aku tidak mau PCR, karena aku tidak mau suamiku di karantina. Nggak apa-apa Cik, tapi memang betul itu virus yang masuk itu baru, pasti kok positif. Saya mikir, oke, rapid test lagi di bandara. Doa Tuhan kemurahan. Tapi di situ saya juga belajar berserah. Tuhan, aku percaya bahwa segala sesuatunya baik adanya. Seumpama memang ini positif, aku percaya ini terbaik. Tahu sejak dini, saya cuma mikir gitu. Belajar menyelaraskan kehendak saya dengan kehendak Bapak. Kehendak saya pasti pengen negatif. Kehendak Bapak bisa positif, bisa negatif. Tapi saya belajar di situ, saya belajar untuk percaya bahwa apapun hasil rapid test ini itulah yang terbaik. Waktu itu saya cuma Tuhan, cuma doa gitu. Tapi saya sambil berserah sama Tuhan. Dan singkat cerita, puji Tuhan, hasilnya yang kedua ini adalah negatif. Ada mujizat Tuhan. Dan suami saya bisa mendapatkan tiket penerbangan malam itu juga, pulang tiba di Surabaya dengan selamat ya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan kita dahsyat sampai di Surabaya untuk benar-benar memastikan kesehatan suami saya. Terus PCR, tidak apa-apa nek dari Surabaya gitu ya. PCR, ya udah PCR. Puji Tuhan, memang negatif. Ada empati, ada kemurahan Tuhan yang terjadi. Tuhan memberikan mujizatnya atas suami saya. Semua dokter yang saya tanya itu saya bilang, mungkin enggak kalau hasil rapid testnya itu negatif? Secara teori enggak mungkin, kecuali alat rapid test itu alat. Saya percaya apa? Ini mujizat. Ini mujizat Tuhan. Ada empati dari Tuhan. Ada kemurahan Tuhan yang terjadi. Tuhan langsung memberikan mujizatnya. Tuhan memberikan perlindungan ke suami saya. Sembuh, negatif, tidak ada COVID. Jadi kita belajar kehendak, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kehendak Bapa ada yang berdoa penuh, ada yang berdoa perintah. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Saya undang WA dan main musik ke depan. Nah,
memenuhi kehendak Bapa ini, ayo berendamkan diri kita di dalam hadirat Tuhan. Penuhi firman, pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Saya pakai kata berendam. Saya tidak mau pakai kata kejarlah hadirat Tuhan. Saya tidak mau. Tapi berendamlah dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Hadirat Tuhan itu tidak kejar. Saya sangat tidak setuju dengan kata mengejar hadirat Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus itu dalam diri kita, bersemayam dalam diri kita, kita ini tinggal membuka hati kita, Pak. Buka, kita punya kuncinya, buka hati kita, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Jadi untuk mengerti kehendak Bapa, berendamlah dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Berdoalah agar Roh Kudus itu membuat kita semua sungguh-sungguh baru, sehingga luapan kita ini akan luapan yang baik ketika kita menghadapi masalah. Kita semakin hari akan semakin berkenan, akan sempurna. Kita semakin mengerti kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu, rendamkan diri kita. Luangkan waktu kita untuk lebih dekat sama Tuhan. 10-15 menit saja sehari. Mendekat ke Tuhan. Muji nyembah. Tidak usah berkata-kata yang muluk-muluk. Tuhan berkata jangan bertele-tele. Tuhan tahu apa yang tersembunyi. Sebelum kita memintanya, Tuhan itu tahu. Tidak usah tele-tele. Muji nyembah Tuhan 10-15 menit. Meluangkan waktu lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, supaya kita mengerti, memahami kehendak Bapa. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Percayalah Bapak Ibu, bahwa rencana Tuhan itu yang terindah, yang terbaik. Walaupun mungkin kita tidak tahu apa sih rencana Tuhan kok mengalami kayak gini. Tapi percaya, sore hari ini kita tinggalkan Tuhan untuk belajar memahami kehendak Bapa, menyelaraskan kerinduan harapan Tuhan atas hidup kita. Pengunduran diri, taat, itu yang di bagian kita. Ya udah Bapak Ibu bangkit berdiri. Taruhlah tangan kirimu di dada. Berdoalah apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, apa yang jadi harapan Bapak Ibu saat ini. Sambil pemain mengiringi lagu, biar menyanyikan lagu, Bapak Ibu utarakan semua kerinduan. Ambil waktu 1-2 menit, utarakan semua. Belajarlah untuk menyelaraskan kerinduan kita kepada Tuhan. Utarakan semuanya Bapak Ibu. Segala pergumulan, segala
menyerahkannya. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami ya Haleluya. Engkau yang berdoa penuh atas kehidupan kami ya Yesus. Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepadamu ya Bapa, karena kami percaya Engkau jauh lebih tahu semuanya ya Bapa. Kami percaya bahwa rencanamu itu jauh lebih indah dan jauh lebih yang terbaik sekali ya. Oh Yesus, tuntun kami Tuhan, tambahkan hikmat dan kekuatan yang dari Engkau Yesus, sehingga kami mengerti rencanamu dan kami berjalan dalam jalan-jalanmu ya Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu tempat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar seruan doanya, Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati keluarga dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Oh Yesus, Engkau juga memberkati gereja-Mu tempat ini. Gereja-Mu ini boleh menjadi tempat mujizat-Mu ya Bapa. Oh yang akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan di gereja-Mu ini. Oh Tuhan, Engkau juga memberkati untuk gembala-Mu tempat ini, Pastor Jeffrey. Engkau tambah-tambah hikmat urapan-Mu, kewahyu daripada-Mu ya Bapa, sehingga Pastor Jeffrey boleh mengembalakan jemaat-jemaat tempat ini untuk semakin melekat dengan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati kesehatan dan pelayanannya. Apa yang dilakukan Engkau beserta, sehingga boleh diberkat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa terus. Amin. Selamat Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada sore menjelang malam ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan mengembalikan berkat yang telah Kau berikan kepada kami berupa persembahan. Biarlah setiap tangan yang memberi persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Kau Tuhan. Biar persembahan ini bisa membangun kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau tidak mengurangi pintu berkat bagi yang memberinya. Biarlah Engkau semakin mencurahkan 2 kali lipat bahkan lebih. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan bisa dijalankan sambil